Mirsa, bentrok dua ormas terjadi di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bentrok dua ormas ini terjadi di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan dipicu permasalahan internal kampus yang diduga masalah pergantian rektorat. Akibat bentrokan ini, mahasiswa mengecam tindakan premanisme di dalam kampus dan meminta kejadian ini segera diusut tuntas agar aktivitas di dalam kampus bisa kembali kondusif. Pihak kepolisian yang datang untuk mengamankan TKP pun tidak dapat menghalau massa untuk membubarkan diri. Kedua pihak kembali saling menyerang. Saat ini polisi sedang mengidentifikasi korban dan meminta keterangan para saksi. Sementara mahasiswa yang berada di dalam kampus sudah diarahkan untuk keluar kampus. Bagaimana suasana terkini di kampus Unkris Bekasi, Jawa Barat? Sudah ada rekan Gita Iha yang berada di lokasi di sana. Gita, informasi terbaru, situasi terbaru di sana, apakah sudah mulai kondusif atau seperti apa? Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, kondisi saat kami memasuki kawasan ataupun area kampus Unkris atau Universitas Krishna Dwi Payana ini sudah mulai kondusif karena sudah dijaga oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI sejak di luar jalan masuk ke area kampus ini. Dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu 2 ambulans yang mengangkut 2 jenazah dari satu jenazah maksud kami dari di antara 2 kelompok yang bertikai ini sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Nah, untuk selengkapnya, Alfat, kita akan mencoba bertanya mengenai kronologis, kemudian juga identifikasi korban sejauh ini seperti apa. Sudah bersama dengan saya ada Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Pak, ini kan kita baru melihat 1 ambulans, kemudian sudah membawa jenazah. Ini kalau dilihat ini jenazahnya sudah bisa diidentifikasi dari kelompok mana begitu, Pak? Jadi kebetulan sudah kita amankan tadi, ada korban, ada yang meninggal dunia 1, kemudian juga yang luka-luka karena loncat pagar tadi ada 3. Itu kita amankan, termasuk ada beberapa orang dari 2 kelompok massa kita amankan juga pada sore hari ini. Kabarnya itu yang loncat pagar itu mau meminta bantuan kepada warga begitu, Pak? Kabarnya yang loncat pagar lari, bukan meminta bantuan. Melarikan diri. Tadi ada bentrokan di sini sekitar jam 2 siang. Pak, itu kronologinya seperti apa sih dari siang tadi kemudian dipicu pastinya seperti apa, dipicu hal apa begitu, Pak? Sebenarnya ini ada masalah internal kampus, kemudian melibatkan 2 ormas dari luar kampus. Jadi kebetulan kampus saat ini tidak ada kegiatan perkuliahan, tidak ada. Yang ada adalah kegiatan administrasi saja, sehingga mahasiswa juga tidak ada. Ada 2 kelompok ormas yang dilibatkan dalam permasalahan internal kampus sehingga bentrok tadi. Kemudian kita lerai tadi di depan, ternyata di belakang ini kita ada berada di belakang kampus, ada juga korban yang jatuh di sini. Bagaimana dengan mahasiswa yang tadinya ada di lingkungan kampus? Kan kabarnya ada penerimaan mahasiswa baru begitu, Pak? Hari ini tidak terlalu banyak, itu juga hanya masalah administrasi yang mengurus masalah ujian dan lain-lain, jadi tidak ada perkuliahan sama sekali. Pak, kalau tadi kondusifnya sudah dimulai dari jam berapa bisa dievakuasi? Tidak lama dari kejadian, kita lerai tadi cukup banyak dari 2 kelompok massa tadi, kemudian kita fokus di lokasi tadi di depan, parkir depan, kemudian kita sisir sampai kampung-kampung belakang, ternyata ada korban juga di belakang. Sejauh ini korban berarti masih 1 yang sudah meninggal itu, Pak? 1, ya. Ada identifikasi saksi lain mungkin, Pak? Sedang kita dalami untuk masalah ini. Oke, Pak, ini kan kalau melihat dari video-video yang beredar tadi kemudian perkiraan ada berapa sih jumlah massa yang kemudian masuk ke dalam wilayah ataupun area kampus ini, Pak? Cukup banyak, Bu. Tadi ada
Satu kelompok itu bisa sampai ke 50, kurang lebih. Ada juga yang membawa senjata tajam atau senjata api mungkin Pak tadi dari hasil. Senjata api tidak ada. Kami ada berhasil juga mengumpulkan beberapa senjata tajam sebagai barang bukti. Pak, kalau dari korban yang tadi diangkut, lukanya itu akibat senjata tajam juga Pak? Kakinya keseleo, tidak bisa jalan ya. Karena loncat pagar. Pagar cukup tinggi 2 meter lebih. Pak, ini kan kemudian lingkungan kampus sudah kondusif. Apakah nantinya akan ada penjagaan begitu dari Polres di sini untuk kemudian menghindari hal-hal ini bisa terjadi kembali, Pak? Kami akan melakukan penjagaan sesuai dengan permintaan internal kampus, karena ini adalah kemerdekaan kampus. Di sini kita juga berhati-hati. Tetap akan kita jaga supaya tidak ada pihak-pihak luar yang turut campur dalam permasalahan ini. Pak, tadi kami mendengar ada statement dari Ketua BEM dari Universitas Krishna Dwi Payana ini mengatakan bahwa jika 1x24 jam belum ada hasil dari pengusutan pihak kepolisian, mereka akan turun untuk mencari tahu sendiri. Bagaimana Pak? Nggak ada masalah, kita sudah mengamankan beberapa orang. Ya. Pak, ini mungkin imbauan bagi masyarakat sendiri yang kemudian melihat aksi-aksi seperti ini seperti apa Pak? Kami mengharapkan ini juga adalah dinding akademik, pasti akan diselesaikan secara baik-baik, tidak melibatkan orang luar. Sehingga masalah ini bisa duduk murni internal, karena ini masalah internal, tidak melibatkan orang lain sehingga lebih menimbulkan kerugian yang betul-betul kontraproduktif untuk kampus ini. Baik, terima kasih atas waktunya Kombes Pol Aloysius Supriyadi atas informasinya, dan pemirsa, itulah perbincangan kami mengenai aksi bentrok yang melibatkan 2 kelompok yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Krishna Dwi Payana. Kami kembalikan ke Anda, Andro. Baik, Gita Iha, informasi langsung dari kampus Unkris di Bekasi, Jawa Barat.